Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sebuah materi yang pernah kita bahas tentang tanaman buah alpukat. Dan di video kali ini kita lanjutkan tentang buah alpukat. Manfaat tanaman alpukat. Dan kita akan belajar materi tentang manfaat tanaman alpukat. Apa saja manfaat tanaman alpukat? Nah, ini gambar buah alpukatnya. Bagian tanaman alpukat yang banyak dimanfaatkan adalah buahnya sebagai makanan buah segar. Selain itu, pemanfaatan daging buah alpukat yang bisa dilakukan masyarakat Eropa adalah digunakan sebagai bahan pangan yang diolah dalam berbagai masakan. Manfaat lain dari daging buah alpukat adalah untuk bahan dasar kosmetik. Bagian lain yang dapat dimanfaatkan adalah daunnya yang muda sebagai obat tradisional, obat batu, ginjal, atau rematik. Sentra penanaman. Apa itu sentra penanaman? Nah, negara-negara penghasilan alpukat dalam skala besar adalah Amerika, Florida, California, Hawaii, Australia, dan lain sebagainya. Amerika mempunyai kebun alpukat yang senantiasa meningkat. Di Indonesia, tanaman alpukat masih merupakan tanaman pekarangan, belum dibudidayakan dalam skala usaha tani. Daerah penghasilan alpukat adalah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Nah, syarat pertumbuhan dalam penanaman buah alpukat. 1. Iklim. 1. Angin diperlukan oleh tanaman alpukat, terutama untuk proses penyuburan. Namun demikian, angin dengan kecepatan 62,4 sampai 73,6 km per jam dapat mematahkan ranting dan percabangan tanaman alpukat yang tergolong lunak, rapuh, dan mudah patah. 3. Kebutuhan cahaya matahari untuk pertumbuhan alpukat berkisar 40-80%. Untuk ras Meksiko dan Guatemala lebih tahan terhadap cuaca dingin dan iklim kering bila dibandingkan dengan ras Hindia Barat. 4. Suhu optimal untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara 28 sampai 3 derajat Celcius. Dataran rendah sampai dataran tinggi. Tanaman alpukat dapat mentolerir suhu udara antara 15 sampai 30 derajat Celcius atau lebih besarnya suhu kardinal tanaman alpukat tergantung rasa masing-masing. Antara lain, ras Meksiko memiliki daya toleransi sampai 7 derajat Celcius, Guatemala sampai 4,5 derajat Celcius, dan Hindia Barat sampai 2 derajat Celcius. Media tanam. Nah, sekarang kita membahas media tanam. Apa saja media tanam yang harus kita persiapkan untuk penanaman buah alpukat? 1. Tanaman alpukat agar tumbuh optimal memerlukan tanah gembur, tidak mudah tergenang air, sistem drainase atau pembuangan air yang baik, subur, dan banyak mengandung bahan organik. 2. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan alpukat adalah jenis tanah lempung, berpasir,
lempung liat, dan lempung endapan. Tiga, keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan alpukat berkisar antara pH sedikit asam sampai netral 5, 6, 6,4. Bila pH di bawah 5,5, tanaman akan menderita keracunan karena unsur Al, Mg, dan Ve larut dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaliknya, pada pH di atas 6,5 beberapa unsur fungsional seperti Fe, Mg, dan Zn akan berkurang. Ketinggian tempat. Pada umumnya, tanaman alpukat dapat tumbuh di daratan rendah sampai dataran tinggi yaitu 5/1500. Namun tanaman ini akan tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan pada ketinggian 200-1000. Untuk tanaman alpukat ras Meksiko dan Guatemala lebih cocok ditanam di daerah dengan ketinggian 1000-2000. Sedangkan ras Hindia Barat pada ketinggian 5-1000. Pembibitan. Nah, sekarang kita akan membahas pembibitan. Bagaimana cara pembibitan tanaman buah alpukat? Pertama, persyaratan bibit. Bibit yang baik antara lain yang berasal dari A. Buah yang sudah cukup tua, dan B. Buahnya tidak jatuh hingga pecah, dan C. Pengadaan bibit lebih dari satu jenis untuk menjamin kemungkinan adanya persarian bersilang. 2. Penyiapan bibit. Sampai saat ini bibit alpukat hanya dapat diperoleh secara generatif melalui biji dan vegetatif, penyambungan pucuk atau enten, dan penyambungan mata atau okulasi. Dari ketiga cara itu, bibit yang diperoleh dari biji kurang menguntungkan karena tanaman lama berubah 6-8 tahun dan ada kemungkinan buah yang dihasilkan berbeda dengan induknya. Sedangkan bibit hasil okulasi maupun enten lebih cepat berubah 1-4 tahun dan buah yang didapatkannya mempunyai sifat yang sama dengan induknya. 3. Teknik penyemaian bibit. A. Penyambungan pucuk enten. Pohon pokok yang digunakan untuk enten adalah tanaman yang sudah berumur 6-7 bulan atau dapat juga yang sudah berumur 1 tahun. Tanaman yang berseladari, biji yang berasal dari buah telah tua dan masak tinggi 30 cm atau kurang. Dan yang penting, jaringan pada pangkal batang belum berkayu. Sebagai cabang sambungannya digunakan ujung dahan yang masih muda dan berdiameter lebih kurang 0,7 cm. Dahan tersebut dipotong miring sesuai dengan celah yang ada pada pohon pokok sepanjang lebih kurang 10 cm. Kemudian disisipkan ke dalam belahan di samping pohon pokok yang diikat atau dibalut. Bahan yang baik untuk mengikat adalah pikat karet atau plastik. Rafia atau kain berlilin sebaiknya penyambungan pada pohon pokok dilakukan serendah mungkin supaya tidak dapat kuncup pada tanaman pokok. Enten-enten yang telah disambung diletakkan di tempat teduh, tidak berangin dan lembab. Setiap hari tanaman disiram, dan untuk mencegah serangan penyakit sebaiknya tanaman disemprot fungisida pada musim kering. Tunggu putih sering menyerang.
Untuk itu, sebaiknya dicegah dengan semprotkan keltane. Bibit biasanya sudah dapat dipindahkan ke kebun setelah berumur 9 sampai 16 bulan. Dan pemindahannya dilakukan pada saat permulaan musim hujan. Penyambungan mata okulasi. Pembuatan bibit secara okulasi dilakukan pada pohon pangkal berumur 8 sampai 10 bulan. Sebagai mata yang akan diokulasikan diambil dari bahan yang sehat. Dengan umur 1 tahun serta matanya tampak jelas, waktu yang paling untuk menempel yaitu pada saat kulit batang semai mudah dilepaskan dari kayunya. Caranya adalah kulit pohon disayat sepanjang 10 cm dan lebarnya 8 mm. Kulit tersebut dilepaskan dari kayunya dan ditarik ke bawah, lalu dipotong 6 cm. Selanjutnya disayat sebuah mata dengan sedikit kayu dari cabang mata. Kayu dilepaskan pelan-pelan tanpa merusak mata kulit. Yang bermata dimasukkan di antara kulit dan kayu yang telah disayat pada pohon pokok dan ditutup lagi. Dengan catatan mata jangan sampai tertutup, akhirnya balut seluruhnya dengan pihak plastik. Bila dalam 3-3 hari matanya masih hijau, berarti penempelan berhasil. Selanjutnya 10-15 hari setelah penempelan, tali plastik dibuka. Batang pohon pokok dikaret melintang sedalam setengah, diameternya kira-kira 5-7 cm di atas okulasi, lalu dilengkungkan sehingga pertumbuhan mata dapat lebih cepat. Setelah batang yang keluar dari mata mencapai tinggi 1 maka begitu bagian pohon pokok yang dilengkungkan dipotong tepat di atas okulasi dan lukanya di daratan. Kemudian ditutup dengan parafin yang telah dicairkan. Pohon okulasi ini dapat dipindahkan ke kebun setelah berumur 8 sampai 12 bulan. Dan pemindahan yang paling baik adalah pada saat permulaan musim hujan. Dalam perbanyakan vegetatif yang perlu diperhatikan adalah menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi 80% dan suhu udara di tempat penyambungan jangan terlalu tinggi antara 15 sampai 25 derajat. Selain itu juga jangan dilakukan pada musim hujan lembat serta terlalu banyak terkena sinar matahari langsung. Bibit yang berupa sambungan perlu disiram secara rutin dan dipupuk 2 minggu sekali. Pemupukan bisa bersamaan dengan penyiraman, yaitu dengan melarutkan 1/1,5 gram urea NPK ke dalam 1 liter air pupuk daun. Bisa juga diberikan dengan dosis sesuai anjuran dalam kemasan, sedangkan pengendalian hama dan penyakit dilakukan bila perlu saja. Nah, sekian, terima kasih banyak. Kita lanjut di slide berikutnya. Bantu support dengan klik subscribe dan terima kasih banyak sudah menonton dan kita sama-sama belajar tentang cara penanaman buah alpukat, dan video ini hanya berupa materi saja. Mudah-mudahan menjadi suatu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.